Selamat pagi buat peserta didik kami sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Proses perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Secara matematis dapat dituliskan H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A kali delta T per L. H adalah laju perpindahan kalor, Q adalah kalor, K koefisien konduksi termal, A adalah luas penampang, L adalah panjang batang, delta T perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H di sini adalah koefisien konveksi termal, A luas penampang, delta T adalah perbedaan suhu. Contoh proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya ketika besi dipanaskan, maka tangan akan terasa panas. Ini adalah percobaan Munzenbroek. Kemudian contoh berikutnya tentang radiasi, yaitu sinar matahari yang dapat kita rasakan pada siang hari, api unggun pada saat perkemahan pramuka, sehingga pada perkemahan pada malam hari badan menjadi hangat. Kemudian contoh konveksinya adalah proses angin laut. Dia bergerak yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel udaranya. Kemudian contohnya berikutnya adalah ketika kita memasak air di kompor menggunakan kettle, maka air tersebut akan mengikuti arah alirannya. Untuk memahami proses perpindahan kalor, di sini ada contoh soal Ibu buat. Ya, misalkan jendela kaca di sebuah kamar memiliki luas 1,5 meter kuadrat. Perbedaan suhu antara permukaan jendela dengan ruang sebesar 2 derajat Celcius. Koefisien konveksi pada keadaan itu 7,5 kali 10 pangkat minus 5 kalori per sekon cm kuadrat derajat Celcius. Berapakah laju kalori yang diterima? H sama dengan H dikali A dikali delta T sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 5 kali 1,5 kali 10 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2,25 kalori per sekon. Contoh soal kedua, perhatikan pada layar. Luas penampang ujung batang aluminium adalah 1 cm kuadrat dengan koefisien konduksi 50 kalori per meter sekon derajat Celcius. Ujung-ujung batang bertemperatur 0 derajat dan 30 derajat. Jika panjang batang 1 meter, hitung banyaknya kalor yang merambat setiap sekon. H sama dengan kali K dikali A kali delta T per L sama dengan 50 kali 1,5 kali 4 kali 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 0,1 kalori per sekon. Yang berikutnya, sebuah bola tembaga mempunyai luas 20 cm kuadrat. Kemudian dipanaskan hingga berpijar pada suhu 127 derajat Celcius. Jika emisivitas bahan yaitu 0,4 dan tentukan Stephen Boltzmann yaitu 5,67 kali pangkat minus 8 Weber per meter kuadrat Kelvin per 4, maka hitunglah energi radiasi yang dipancarkan oleh bola tersebut tiap sekonnya. Ya, perhatikan di sini konstanta Stephen Boltzmann dalam satuan Kelvin, maka suhunya harus kita ubah ke dalam satuan Kelvin. Sama dengan 2 kali 10 pangkat luas penampangnya 20 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Emisivitas 0,4, tetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Maka hasilnya adalah kita peroleh itu sekitar 1,16123 watt, atau dapat kita bulatkan dia menjadi 1,2 watt.
Untuk supaya kamu lebih memahami, bisa menganalisa proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, silakan kamu kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar. Dua buah logam terbuat dari bahan yang sama disambungkan. Jika panjang logam P adalah 2 kali panjang logam Q, tentukan suhu pada sambungan antara kedua logam tersebut. Nomor 2 adalah sebuah jendela kaca suatu ruangan tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tebalnya 6 mm. Suhu di permukaan dalam dan permukaan luar kaca masing-masing 27 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal sama dengan 8 kali 10⁻⁻1 Weber per meter Kelvin, tentukanlah jumlah kalor yang mengalir dalam ruangan melalui jendela itu setiap sekonnya. Yang ketiga, plak baja dipanaskan hingga suhunya mencapai 227 derajat Celcius, hingga kalor radiasi yang dipancarkan sebesar E joule sekon. Jika plak terus dipanasi hingga suhunya mencapai 727 derajat Celcius, tentukan kalor radiasi yang dipancarkan. Itu aja untuk materi kita pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan dan kamu latih dan diulang-ulang sehingga kamu bisa pahami.